Selamat siang. Selamat siang. Bagaimana kabar Kak? Baik. Baik Ji. Perjalanan ke sini bagaimana? Main macet. Lumayan macet. Oke, tunggu dulu Di. Sebelum kita mulai, enggak apa-apa Ji, ini kurekam. Nggak apa-apa. Oke. Kalau Kak Nur ini maunya pas direkam videonya di blur mukanya atau tidak? Dulu mau apa? Di blur. Oke, baik. Sebelum kita mulai Kak Nur, aku kasih tahu dulu di sini tuh bakal terjaga sekali jika rahasiaannya. Dan ini wawancara ini dilakukan untuk tugas kuliah saja, tugas observasi dan karya begitu. Nah, sebelum kita masuk lagi, minta tolong Kak dulu kita isi lagi nih lembar riwayat hidup di lebih. Baik. Sebelumnya boleh tak tahu nama Kak siapa? Nama saya Naufal Razak. Oke, baik, jadi dipanggil Razak tidak apa-apa Ji. Oke. Nah, jadi Razak ini kalau boleh tahu kelas berapa? Saya masih kelas Kelas 11. Nah, apa kelebihannya Zak sehingga mengikuti sesi konseling kali ini? 11. Masih bingung untuk pilih jurusan kuliah. Jurusan kuliah. Kalau kemauannya Zak ini bagaimana? Kemauanku saya manajemen Kalau orang tua perikanan. kedokteran. Oke Zak, bakal aku kasih dulu ini di pertanyaan dasar dulu mengenai latar belakangnya, keluarganya Zak sama dirinya Zak. Udah apa Ji? Oke. Pertanyaan pertama itu Zak ini anak keberapa dari berapa bersaudara? Saya anak pertama. Anak pertama. Nah, kemudian latar belakang keluarga ayahnya ini Zak, bagaimana sikapnya ayahnya Zak pada umumnya begitu? Baik. Biasa seperti biasa juga. Seperti biasanya itu bagaimana Zak? Kayak keras. Keras Di. Oke, kalau sikap ibu bagaimana? Lebih lembut dia. Oh, lebih lembut. Terus kalau sikap ayah di lingkungan kerjanya bagaimana? Tegas. Tegas dan keras Di. Kalau ayah bekerja ini bagaimana kalau di lingkungan sosialnya? Di lingkungan sosialnya dia sering berinteraksi sama petani-petani lain, minta tolong begitu. Oke. Jadi bagus jadi interaksi sosialnya ayahnya Zak. Bagus banget. Nah, kalau sikapnya ibunya di lingkungan lain bagaimana? Dia lebih banyak dalam bicara, dia lebih aktif. Oke. Lebih aktif ibunya Zak dalam bersosialisasi. Iya. Oke, baik. Terus apa kegiatannya saja ibunya Zak, baik di dalam rumah maupun di luar rumah? Ibu itu PNS guru. Yang lalu Kalau pulang dari biasa pagi memasak sarapan, terus pergi sekolah, sebelum itu pulang dulu belajar cuci baju apa. terus ini ibunya Zak bekerja sebagai PNS. Kalau boleh tahu kenapa ibunya Zak bekerja? Apakah itu karena tuntutan keuangan keluarga atau karena memang pendidikannya? Pendidikannya begitu. Oke, baik. Nah, apakah ini ibunya Zak orang yang aktif? Iya, Aktif sekali Di. Iya. Nah, kita mau tahu tentang hubungannya ayahnya dan ibunya Zak ini bagaimana. Nah, apakah keduanya ini masih saling terbuka Di? Iya, saling terbuka. Seperti biasa. Bisa dijelaskan itu seperti biasanya bagaimana?
sering tidak pernah apa marah-marah berdua, sering diskusi gitu. Oke, jadi ibunya Zak sama ayahnya Zak ini masih sering sama-sama dan selalu berdiskusi di. Terus mereka ini kelihatan kayak saling sayang Ji. Ya, seharusnya. Nah, pernah lihat ayahnya sama ibunya Zak ini bakul beda pendapat ya? Sejauh ini mungkin tidak pernah atau memang sembunyi begitu. Oh, berarti hubungannya ayahnya sama ibunya Zak ini cenderung baik jadi karena selama ini Zak tidak pernah melihat mereka bertengkar secara terang-terangan begitu. Ya. Oke, lalu bagaimana suasana keluarganya Zak di rumah? Harmonis biasa, ya enak dirasa di rumah, tidak ada tekanan. Enaknya itu bagaimana Zak? Karena ada tekanan begitu, kayak tidak sedikit dimarahi kita. Terus siapa yang biasanya mendidik Zak di rumah? Ya, biasa ibu. Oke, ibu di. Terus ayahnya Zak ini bekerja sebagai apa? Petani. Tani. Nah, kalau kan ini di rumahnya Zak ada peraturan rumah begitu ya, yang tidak boleh memang dilakukan. Nah, siapa yang biasanya ini menentukan peraturan ini? Atau adakah pembagian tugasnya? Ayah biasa itu yang kasih aturan. Oke, terus itu aturannya seperti apa? Kayak tidak boleh keluar malam. Apa lagi? Kalau malam itu HP disimpan di kumpul, pagi baru dikasih. Oke, pagi baru dikasih. Ya, Oke, terus kalau ada nggak pembagian tugas di rumah? ada. Seperti bagaimana? Kayak pembagian yang membersihkan rumah begitu. Nah, bagaimana itu cara pembagiannya? Setiap hari dibagi karena saya 2 bersaudara aja. Jadi satu mengepel, satu menyapu, atau enggak satu mengepel, satu mencuci begitu. Tadi Zak mengatakan sebelumnya 1 bersaudara Ji, tapi tiba-tiba Zak mengatakan lagi 2 bersaudara di rumah. Itu maksudnya bagaimana Zak? Saya bilang tadi anak pertama. Iya. Oh, berarti ini Zak ceritanya 2 bersaudara, tapi Zak anak pertama di. Oke. Terus ini anak kedua cewek atau cowok? Cowok juga. Cowok. Boleh tahu dia umur berapa? Dia umur 15, beda setahun ya. Oke. Berarti Zak ini 17 di apa 16? 16. tahun. Terus nah, kalau di keluarganya Zak ini orang tuanya membebaskan Zak untuk menentukan pilihan pertemanannya. Tidak tentu, maksudnya tidak boleh pergaulan bebas juga toh. Oh, tidak boleh pergaulan bebas. Oke, Zak ini berarti secara umum dibebaskan Ci. Cuman kalau untuk pergaulan bebas ini tidak boleh. Pergaulan bebasnya itu seperti apa Zak? Ya kayak pergi minum, pergi intinya berkeliaran tidak jelas gitu. Oke, berkeliaran tidak jelas dan minum-minum itu maksud dari pergaulan bebas keluarganya Zak di. Oke, kalau Zak ini dibolehkan sih untuk nginap di rumahnya temannya. Boleh kan? Intinya kita tahu siapa itu. Ditahu siapa? Oh, asal ditahu orangnya di. Oke. Lalu bagaimana sikap orang tua dalam keadaan tertentu, misalnya pasnya Zak sakit atau lagi mengalami kesulitan? Dia membantu kita. Kayak terus jadi apa tidak kayak dibilang acuh. Membantunya itu dalam seperti apa Zak? Ambil makan gitu. Kayak dibilang kompres gitu. Oh, dikasih kompres kalau demam di. Terus siapa yang Zak ini merasa lebih dekat? Ayah kah, ibu kah,
Terus apa yang disukai dari ayah dan ibu? Lebih dekat ke ibu. Oke. Kalau ibu itu lebih lembut jalannya. Kalau ayah itu lebih loyal, sering Tidak. Kebenaran jadi satu ini. lebih loyal kayak lebih sering ngasih uang. Oke, berarti kalau dari segi ibu, Zak ini sukanya karena ibunya ini lebih lembut. Sedangkan kalau dari segi ayah, Zak ini sukanya karena ayahnya ini mudah memberikan uang. Begitu ya. Oke, baik. Kalau Zak ini tetap orang tuanya terhadap agama bagaimana? Dia taat agama. Ayah dan ibu keduanya. Taatnya itu seperti apa? Tidak boleh itu tinggalkan sholat begitu. Apa lagi? Ya taat, tidak boleh tinggalkan sholat apa. Sering ke masjid, tidak boleh tinggal di rumah. Oke, kalau terhadap percintaan atau seksnya Zak bagaimana? Dia kalau belum waktunya dia tidak dikasih. Nakasih bagaimana itu? Nggak nakasih seperti apa? Kalau misalnya kayak pacaran gitu, dia nanyakan kak kalau nanti sudah kuliah. Oke, baik. Terus pernah nggak Zak ini dihukum? Pernah Nah, kayak bagaimana itu? dihukum dan dikasih HP. Terus bagaimana kesannya Zak pas dihukum itu? Tadi lagi karena memang salah kak. Zak mengakui diri salah karena tidak dikasih HP. Itu dihukumnya karena apa Zak? Keluar kamar nanti nonton bola. Oh, jadi ini Zak dihukum tidak dihukum karena keluar malam dan alasannya itu mau nonton bola. Nah, akibatnya Zak ini tidak dikasihkan HP karena perlakuannya tadi. Oke. Terus relasi antar saudaranya Zak ini dengan saudara yang kedua. Dekat, lebih dekat daripada sama juga. Oh ya, terus alasannya kenapa? Karena memang sama-sama terus kak, apalagi umur udah 1 tahun. Oke, baik. Saling memperhatikan dia atau pernah bertengkar? Oke, bertengkarnya itu bagaimana? Yang berkelahi anak-anak begitu. Oke, terus ini temannya saudaranya Zak menjadi temannya juga buat Zak atau beda? Berarti temannya adiknya Zak ini teman tak juga? Iya. Oke. Terus kita masuk ke riwayat pendidikan. Jadi Zak ini masuk sekolah umur berapa? Udah 7 tahun, 6 tahun. Ya, sekitar 6 atau 7 tahun dia masuk SD. Terus selesai di pendidikannya umur berapa? Pendidikan SD. SMP. SMP. Iya. 13 lupa enggak. 13 di kira-kira di seingatnya Zak kalau Enggak. 14 kapan? 14. Kalau untuk SD? SD 11. Oke, jadi Zak ini lulus SD umur 11 tahun dan SMP umur 14 tahun. Terus ada nggak kesulitan di kayak bidang tertentu pasnya SD atau SMP atau SMA? Matematika. Wah, susahnya di matematika. Nah, bagaimana sih paling Zak ini caranya atasi itu? Belajar sama teman gitu. Jadi caranya Zak ini mengatasi bidang yang susah yaitu matematika dengan belajar sama-sama dengan temannya. Oke. Lalu ada enggak pelajaran yang istimewa menurut Zak kesukaannya? Sejarah. Sejarah. Kenapa? Seru sih saya didengar orang perang. Oh, jadi Zak ini tertarik dengan pelajaran sejarah karena suka yang berbau perang. Oke.
Terus kalau prestasinya Jack, futsal. futsal, apa saja prestasi yang pernah Jack dapat? Kalau bisa sebutkan juga itu pas kelas berapa? Kalau juara satu, dua futsal championship itu kelas 1 SMA. Enggak, kelas 2 itu sama juara 3 Grafika Cup, kelas 2 juga juara 2 basketball kelas 1, juara 3 Sportiva itu di kelas 1. Oke, berarti ini kelas satunya ini SMP atau SMA? SMA. Oh, berarti ini dominan Zak mendapatkan prestasi tersebut di kelas 2 dan 1 SMA di. Iya. Oke, lalu bagaimana gambaran saudaranya, dirinya Zak terhadap saudaranya Zak? Jadi ini saudaranya Zak, bagaimana melihat dirinya Zak? Itu seperti apa? Aku tahu. Kayaknya dia hormat ya, jadi gitu. Kakak itu kan. Oh, jadi ini saudaranya Zak gambarkan kita sebagai seorang kakak yang betul-betul kakak di, karena itu tercermin dari bentuk hormatnya dia ke kita. Terus ada nggak sekolah favoritnya Zak? Misalnya yang sekarang mau dimasukin Iya. ada Oke. Apa itu Zak? Sekolah apa? Ambil Mandua. Oke. Apa alasannya Zak favoritnya di situ? dan dari segi akademik bagus, non akademik juga, sama fasilitas sama teman-teman aku juga belum ada masalah. Oke. Nah, ini kan tadi Zak menyebutkan kalau pelajaran favoritnya Zak itu sejarah. Nah, sesuai dengan penjurusan yang bakal Zak ambil nanti. Kalau jurusannya tidak, tapi IPS. Di IPS. Berarti masuk jadi. Masuk di ekonomi di manajemen. Zak bisa dikasih besar nanti sarannya di. Ya. Nah, Zak selanjutnya itu Zak ini suka melamun tidak? Suka. Suka. Apa yang biasanya Zak ini lamunkan? Ini juga sini kita ada. Nggak tahu. Sembarang aku terpikir. Nah, apa itu sembarannya yang biasanya yang paling sering muncul? Melamun, kayak kebayangkan begitu yang kalau begini kak, kalau nanti kayak begini begitu sih, kayak orang melamun begitu. Jadi yang biasanya Zak ini lakukan itu fantasi tentang ekonomi di Ya, kerjaan, bagaimana kalau Zak sukses. ya. Oke. Terus Zak pernah nggak merasa kayak berbeda dari orang-orang pada umumnya? Pernah. Kayak bagaimana itu? Ya kayak insecure begitu karena ekonomi tuh. Jadi Zak ini merasa berbeda karena faktor ekonomi. Terus Zak ini orangnya iri kah, terasa atau agresif, suka memberontak, atau cenderung periang? Saya cenderung pergi. Pendidikan di maupun di lingkungan rumah sama lingkungan sosial. Kalau Zak ini orangnya suka minta tolong nggak kalau kesusahan? Suka. Suka. Jadi kalau Zak merasa kesulitan, Zak tidak malu dia buat minta tolong. Enggak. Kalau Zak ini orangnya teliti deh, teliti kah atau rapi, lebih cenderung rapi atau Lebih terapi. rapi? Rapinya itu dalam bentuk apa? Dari sejak sekolah aku udah barang-barang bahan berbeda. Jadi Zak ini cenderung suka
kebersihan, makanya pilih terapi. Terus Zak lebih suka di luar rumah atau di dalam rumah? Dua. Di luar kenapa? Karena lingkungan teman itu. Jadi Zak lebih memilih lingkungan luar karena teman-temannya. Ya. Zak apa cita-citanya? Pebisnis. Bisnis. Bisnis apa kalau boleh tahu? Kafe. Kafe. Terus ada tidak usaha yang Zak sudah capai atau ingin capai? Kalau sudah capai belum. Berhenti. Terus apa motivasinya Zak itu pilih bisnis kafe? Yang paling relevan sekarang. Yang paling relevan. Relevannya bagaimana Zak? Kayak sekarang anak-anak muda cari itu sekarang. Oh, jadi Zak ini memilih bisnis kafe karena cenderung menganggap rata-rata anak muda atau Gen Z ini carinya kafe di. Oke, terus selanjutnya kita masuk ke relasi sosial. Zak ini punya banyak teman tidak? Punya banyak. Banyak. Ini cenderung ke teman pria, kita atau rata. Pria. Berapa kira-kira rentang usia pertemanan Zak? Ya, paling yang paling tua itu 2 tahun di atas, yang paling rendah itu sekitar di bawah. Berarti antara 15 sampai 16. Ya, Oke, terus Zak ini punya sahabat juga? punya Banyak. satu. Sih. Pernah nggak Zak punya masalah dalam hal bergaul dengan orang? Tidak. Berarti Zak ini cenderung menghindari permasalahan di kalau sudah dalam lingkungan sosial. Ya, Oke. Terus Zak kalau misal dihadapkan situasi baru gitu, misalkan situasi formal atau non formal, bagaimana ini sikapnya Zak? menyesuaikan diri begitu, menyesuaikan sikap sama kondisi. Jadi Zak ini cenderung menyesuaikan diri. Ya, Zak ini anaknya orang yang suka bergaul kan? iya sudah bergaul. Bergaul. Terus apakah ada keluarga atau teman lingkungannya atau teman sekolahnya bagaimana? Dari di permukaan begitu, dari konflik, dari Ada di konflik. Tapi sikapnya bagaimana? seperti yang baik semua di tangan saya sudah bersama dia. Baiknya ini kayak bagaimana? Ya, kalau ada susah membantu kita juga, kalau ada susah kita bantu. Jadi santai dulu kalau ada kesulitan. Jadi ini orang yang suka jadi pusat perhatian atau lebih senang sendiri. Pusat perhatian kayaknya. Oh, jadi kita ini lebih suka diperhatikan. Kita aman jadi. Aman. Kita orang yang cukup percaya diri. Cukup percaya diri dia punya kekasih. Punya kelas Sama harus tua. sama jadi kalau sudah cinta bagaimana ini relasi kita dengan kekasih? Biasa setan Bisa dibesarkan setan di saya. biasanya setan jadi berapa lama nih sudah terjadi? Baru 2 bulan. Baru 2 bulan. Ini orang yang cenderung dikagumi orang lain atau dihormati atau dijauhi. Dihormati kan? Nah, Zak, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Masalahnya Zak bisa nggak ceritakan? Kan tadi ini Zak menyebutkan kalau pilihan jurusannya Zak ini maunya akademik, tapi orang tua mungkin keren. Nah, bisa ceritakan tidak bagaimana awalnya Zak ini bisa tertarik sekali sama jurusan manajemen, padahal
mata pelajaran favoritnya Zak ini sejarah begitu. Nah, sedangkan juga orang tuanya Zak ini maunya kedokteran. Tidak tahu kenapa. Mungkin karena tertarik bisa sama dunia bisnis. Karena dari juga pelajaran ekonomi belum masih belum merdeka. Oke. Terus Belum kurikulum merdeka, masih tahun 2013. baik, bisa tidak kita jelaskan lebih lanjut begitu seperti apa rasa bingung atau tertekannya yang kita rasakan pas orang tua disuruh masuk kedokteran? Sebenarnya tidak terlalu gimana sih karena masih kelas 2 atau belum masuk masa-masa bingungnya. Kayaknya kelas 3 tidak betul sekali. Kelas 3 sih. Terus seandainya kalau orang tuanya Zak ini nak izinkan Razak masuk ke jurusan yang Zak impikan itu manajemen. Nah, ada enggak tindakan atau bukti yang bisa Zak berikan kepada orang tuanya Zak kalau Zak ini mampu membuktikan Zak pilih di pilihan yang tepat? Apa tadi Kak? Kalau semisal Zak ini, Razak ini diizinkan masuk ke jurusan manajemen yang Zak impikan, ada nggak bukti atau rencana yang kira-kira Razak ini bakal lakukan untuk membuktikan begitu kalau Zak ini memang pilih di pilihan yang tepat? Iya, saya mau nanti bikin kafe kecil di sini sama teman karena lagi kumpulin peluang sekarang juga tuh walaupun kelas 2. Oke, berarti ini caranya Zak membuktikan ini dengan cara membuka kafe kecil-kecilan bersama teman. Selain itu Zak ada? Memang kayak tekun itu. Berarti cara lainnya juga itu dengan cara belajar dengan sungguh-sungguh. Terus kalau semisal orang tua tak ini tahu kalau kita sama sekali tidak berminat di kedokteran, bagaimana reaksinya? Sudah ditanya. Sudah ditanya bagaimana reaksinya? Dia kayaknya ikut juga. Dia ikut sama saya. Oh, dia ikut di sama kita. Di antara orang tua itu ada nggak yang paling menentang keinginannya Zak untuk masuk ke manajemen? Tidak terlalu melarang, tidak. Mungkin kayak lebih ngasih Kak pilihan lebih terang. Disuruh Kak pilih baik mau kedokteran atau mau manajemen. Oke, jadi orang tuanya ini Zak memiliki saran kedokteran tapi tidak memaksakan untuk masuk ke kedokteran jadi masih memberikan Zak buat pilihan antara kedokteran sama manajemen. Ya. Tapi mereka ini tidak pernah dia menolak kalau Zak ini memang maunya masuk manajemen. Tidak pernah. Boleh sedikit ceritakan kenapa orang tuanya Zak ini menyarankan Zak ambil kedokteran? Karena mungkin ceritanya orang tua Bisa dibesarkan sebenarnya. Mungkin karena orang tuaku cita-citanya untuk anaknya harus jadi dokter. Oh, jadi ini sebelumnya dokter pertama ceritanya mau begitu. Oke. Tapi kalau semisal bisa ini turuti maunya orang tua tak mau masuk kedokteran, ikhlas sedikit. Ikhlas. Ikhlas sedikit. Oke, tetap tak tadi dengan cara tak bilang udah disampaikan ke orang tua tak kalau mau masuk manajemen. Gitu. Bisa diceritakan lebih lanjut bagaimana pengalaman ngobrol tak waktu itu pas udah cerita ke mereka tentang wanita di manajemen. Dia seperti kayak ini peduli karena memang tak nuntut jadi Tapi setelah itu hubungannya bagaimana baik sih biasanya jadi. Oke,
Nah, bagaimana kalau semisal ada nggak ketakutan terbesar tak kalau semisal nekat diambil kedokteran? Takut tidak bisa imbangi pelajarannya karena saya tidak terlalu ikut sama IPA gitu. Takut tidak bisa mengimbangi. Terus sebaliknya, apa yang paling kita khawatirkan kalau nekat juga ambil manajemen? Kalau mana itu sampai deh kan? Berarti tidak ada ketakutan tadi. Terus setelah dari ini, Razak, apa rencana tak atau dilema yang panjang begitu buat langkah selanjutnya setelah ini? Maksudnya kayak ada nggak langkah atau rencana begitu setelah sesi konseling ini yang paling mau kita lakukan untuk menyesuaikan dengan ekspektasinya orang tua tadi yang kedokteran? Kayaknya lebih dalam ini nanti ekonomi karena kedokteran kan sudah mau tanya bilang bisa juga tidak kondu dia juga ada dia kan. Oke, paham. Mengerti perasaan kita, ada sedikit rasa bingung tadi sama dilema antara pilih manajemen sama orang tua kedokteran. Nah, sejauh ini tadi kita sudah mampu menjelaskan begitu. Cuman kita tidak sadar kalau kita mampu bicara begitu dengan orang tua. Kalau kita maunya di manajemen dan reaksi orang tua juga ini alhamdulillah bagus gitu. Razak, sebelum kita akhiri sesi ini ada nggak yang ingin ditambahkan? Tidak ada Ji. Sebelum itu aku sampaikan dulu bakal ada sesi 2. Nah, siap Jiki nanti nih buat sesi keduanya. Insya Allah siap. Nah, sebelum kita akhiri, balik dulu isi alat tesku untuk mengetahui ini minatnya Zak ini dari mana. Maksudnya ini kayak gimana? Maksudnya ini Zak di sini isi dulu nomor. Nomor apa ini? Oh, jangan balik dulu nomor. Namanya apa balik? Nama, usia, yang Zak bisa saja. Terus? Nah, oke, di sini Zak ada tabel A, tabel B, tabel C, tabel D. Nah, di setiap tabel ini ada 12 jenis pekerjaan. Oke, paham Ki? Nah, di 12 pekerjaan ini dulu anggaplah Zak terdapat dulu di tabel A. Ada 12 jenis pekerjaan di sini. Zak rankingkan. Angka 1 itu yang paling Zak paling suka, 12 itu yang paling tidak disuka. Jadi Zak ini bekerja dengan cepat. Nah, apa yang muncul di pikirannya Zak langsung juga dicatat sampai itu juga angkanya. Sedangkan di kolom ini nanti kita isi 3 jenis pekerjaan yang paling memang kita sukai. Jadi di sini yang paling kita sukai, walaupun tidak apa-apa tidak ada di sini. Ini isi 3 jenis pekerjaan yang paling kita sukai. Terlepas dari tabel-tabel tadi. Terima kasih Oke, sampai jumpa di sesi kedua Untuk jadi spoiler kan dulu di sesi kedua itu nanti bakal dilakukan intervensi terhadap permasalahan karirnya tadi. Oke, selamat siang, sampai jumpa.